Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karmel Fau, NPM 230910204 dari Fakultas FKIP Prodi PGSD. Pada hari ini saya akan membahas mengenai materi pembentukan jiwa leadership pada pembelajaran PKN. Pembentukan jiwa kepemimpinan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN sangat penting dalam pendidikan. PKN dapat mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan pengetahuan tentang sistem pemerintahan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pembentukan jiwa kepemimpinan leadership adalah proses di mana seorang mengembangkan kualitas dan karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Ini meliputi pengembangan keterampilan komunikasi, kepemimpinan tim, pengambilan keputusan yang baik, empati, serta kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Adapun tujuan pembentukan jiwa kepemimpinan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN yaitu 1. Membangun kesadaran kepemimpinan, memperkenalkan siswa pada konsep-konsep dasar tentang kepemimpinan termasuk tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, melatih siswa dalam keterampilan seperti komunikasi efektif, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan tim. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan etika, mengajarkan nilai-nilai moral yang penting bagi pemimpin seperti kejujuran, keadilan, dan empati terhadap orang lain. Yang keempat, memahami sistem pemerintah dan politik, memberikan pemahaman tentang sistem pemerintah dan politik di Indonesia serta hak dan kewajiban warga negara dalam konteks demokrasi. Kelima, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan kehidupan masyarakat secara umum. Dengan demikian, tujuan dari pembentukan jiwa kepemimpinan melalui PKN adalah untuk menghasilkan generasi pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara. Ciri pembentukan jiwa kepemimpinan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN, yaitu yang pertama, pengenalan nilai-nilai kepemimpinan, memperkenalkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan keadilan sebagai dasar kepemimpinan yang baik. Yang kedua, pembelajaran tentang hak dan kewajiban, mengajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, termasuk dalam integritas sosial dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. 3. Pengetahuan yang mendalam, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta proses politik dan demokrasi yang diperlukan untuk memahami peran pemimpin dalam masyarakat. 4. Mendorong partisipasi aktif, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, seperti pemilihan umum atau kegiatan masyarakat lainnya, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Contoh dari jiwa kepemimpinan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN yaitu yang pertama, 1. Keterlibatan aktif. Siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas tentang isu-isu sosial atau politik yang relevan dengan lingkungan mereka. Yang kedua, kolaborasi dalam proyek. Siswa bekerja sama dalam proyek kelompok untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah di komunitas mereka, mengasah keterampilan kepemimpinan seperti delegasi tugas dan koordinasi. Yang ketiga, pengembangan nilai kepemimpinan, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab dalam konteks pengambilan keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini dalam pembelajaran PKN, sekolah dapat membantu mengembangkan jiwa kepemimpinan pada siswa, mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif dan bertanggung jawab dalam masa depan. Sekian dari pemaparan materi saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.